Hai, di podcast kali ini saya Trevin Terence Timisela sebagai moderator yang akan memandu dari awal hingga selesai. Di sini saya sudah ditemani sama pembicara-pembicara yang keren nih dengan topik yang sangat menarik yang nantinya akan kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu yuk. Nah, di sini saya udah ada 6 pembicara yang ada Christopher, Feni, Rivaldo, Francisca, Christine, dan Stephen. Nah, sekarang kan kita sudah saling mengenal satu sama lain. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai bela negara di masa pandemi COVID-19. Kalau kalian penasaran mengenai topik yang akan kita bahas kali ini, yuk ikutin dari awal hingga akhir. Nah, menurut para pembicara nih, menurut kalian apa sih bela negara itu? Menurut saya, bela negara adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat sebagai warga negara yang baik secara perorangan maupun kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, usaha bela negara ini harus dijiwai oleh kecintaan terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bela negara itu merupakan upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional suatu bangsa merupakan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ancaman, gangguan, dan lain-lain tersebut selalu ada di lingkungan kita dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, menurut saya, bela negara merupakan semangat yang terpadu dari warga negara untuk melakukan transformasi kekuatan nasional demi tujuan dan kepentingan nasional. Menurut pasal 27 ayat 3 UUD Republik Indonesia 1945 tertulis bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelian negara. Bentuk keikutsertaan warga negara berupa pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Keikutsertaan warga negara tidak berhenti sampai di sana aja loh. Keikutsertaan warga negara ternyata ada dua, yaitu secara fisik dan non-fisik. Yang dibahas sebelumnya adalah secara fisik, yaitu dapat menghadapi segala bentuk serangan yang mengancam negara tersebut. Nah, yang secara non-fisik yaitu berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, dan peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Nah, sekarang saya pengen dengar nih, kalau menurut Stephen, gimana nih bela negara itu seperti apa sih? Menurut saya, kemampuan bela negara dapat dilakukan dengan memiliki pendidikan kewarganegaraan. Karena seseorang tidak bisa memiliki jiwa patriotik dengan tidak belajar pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan tersebut seperti melakukan pembinaan bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar negara seperti cinta tanah air, berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kalau menurut Kristo gimana? Ya kalau menurut saya sih bela negara itu nggak selalu dalam bentuk aksi-aksi heroik seperti masa perjuangan kemerdekaan dulu kala. Tapi seperti orang yang berbuat kebaikan untuk orang lain. Nah, orang itu pasti ada orang yang nggak bisa berbuat baik gitu. Nah, kalau nggak mampu berbuat baik ke sesama, setidaknya harus bisa mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, berarti kesimpulan dari pendapat yang telah dikatakan tadi, bela negara merupakan sikap, perilaku, maupun tindakan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa, yang dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Lalu, bela negara dalam kehidupan sehari-hari antara lain
menciptakan suasana yang rukun, tentram, dan harmonis di keluarga dan masyarakat, saling menjaga keamanan di lingkungan keluarga dan masyarakat, membentuk keluarga yang taat hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku, menaati tata tertib di sekolah, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, aku ada pertanyaan lain nih. Menurut kalian, apakah kita harus memiliki sifat bela negara pada saat pandemi COVID-19? Yang dimana pandemi ini masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhirnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, kalau menurutku, di situasi seperti sekarang, di tengah pandemi COVID-19 ini, setiap orang harus memiliki sifat bela negara. Tidak sepatutnya ada pihak yang mencari panggung dengan menuduh sana-sini. Kita harus banyak belajar dari negara lain dalam mengatasi ancaman serius ini, seperti salah satunya Jepang. Dapat dikatakan Jepang sebagai negara bencana, namun mereka tetap memiliki spirit untuk tetap bertahan hidup dengan kekompakan yang luar biasa. Betul sekali kata Feni. Pada situasi tidak menentu seperti ini, saatnya semua rakyat untuk saling memberikan support dan spirit bela negaranya. Jika bukan kita, lalu siapa lagi yang membela bangsa ini dari keterpurukan? Banyak yang bisa kita ambil contoh dari negara lain seperti misalnya Jepang dalam menghadapi musibah yang luar biasa. Mulai dari gempa, tsunami, juga sama seperti saat ini mereka telah melewati krisis COVID-19 dengan baik. Nah, cara menghadapi dan bagaimana kita meresponnya benar-benar akan mengungkapkan siapa kita dan bagaimana kita memandang dunia ini. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana wujud bela negara dalam menghadapi krisis ini? Menurutku yang pertama itu memegangi tradisi dan kepribadian nasional dengan teguh. Kita harus menambah keyakinan dan memegangi filosofi bangsa kita untuk menerima bahwa musibah adalah hal yang tidak dapat dihindari. Meskipun COVID-19 ini menjadi ancaman nyata, kita tidak perlu menyalahkan siapapun, baik Tuhan ataupun pemerintah. Kita perlu membangun kepribadian yang tenang, sopan, menghormati otoritas dan kepatuhan terhadap aturan yang diberikan. Menurutku yang dapat dilakukan yang kedua adalah mengekspresikan emosi secara tepat. Media sosial memang ruang bebas bagi setiap orang untuk mengekspresikan sikap dan apapun. Namun itu bukan satu-satunya fungsi sehingga bisa menimbulkan masalah. Apalagi situasi seperti saat ini. Semua orang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi seperti melihat atau mendengar orang bersin dan batuk saja sudah mulai curiga. Menghadapi bencana seperti ini, kita semua perlu tenang dan melakukan tindakan yang efektif dan efisien untuk mencegah penyebaran virus. Himbauan dari pemerintah agar kita mengurangi aktivitas di keramaian perlu untuk dilakukan sambil merekatkan hubungan bersama keluarga. Oh, gitu. Kalau dari Stephen, ada tambahan lain? Kalau dari aku sih, dengan membangun solidaritas dan empati kepada sesama anak bangsa, saat ada sebagian masyarakat terpapar virus dan ancaman penularan bisa terjadi dalam pergaulan, maka yang dibutuhkan adalah sikap empati kepada orang lain, seperti saat seseorang mengalami sakit, seperti batuk, demam, dan flu. Kita dapat mengingatkan agar mematuhi protokol kesehatan, misalnya dengan menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan lain-lain. Kalau dari Kristo, gimana? Nah, ada tambahan juga nih dari pendapat yang tadi telah disampaikan. Kalau menurutku, ya kita juga perlu persiapan untuk bangkit kembali pasca krisis COVID-19. Ya kita bisa belajar dari pengalaman negeri Jepang, seperti yang tadi telah dikatakan sama Francisca, yang dimana mereka itu bisa bangkit secara maksimal pasca gempa 1923 di Tokyo. Padahal gempa tersebut memakan korban jiwa kurang lebih sekitar 14.000 jiwa, yang dimana bahkan lebih besar dari korban yang tewas akibat bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dan dunia pun telah mengakui ketangguhan Jepang dalam membangkitkan keadaan pasca krisis tersebut. Baik. Nah, kalau gitu ada pertanyaan terakhir nih dariku. Apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk membela negara di tengah pandemi ini? Kalau menurutku, kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat ikut serta dan ambil bagian dalam memerangi korupsi di lingkungan kampus, menolak paham-paham radikalisme,
menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan ikut serta memerangi narasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan berita-berita yang memecah belah bangsa dan negara. Nah, kalau menurutku, bela negara itu ya tidak harus dalam wujud perang atau militer ya. Tapi sebagai mahasiswa, kita dapat melakukan bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoaks mengenai keadaan Indonesia sekarang yang menghadapi COVID-19 ini, lalu juga hidup bertoleransi dengan sesama, melestarikan budaya Indonesia, memakai produk Indonesia, juga berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional maupun nasional, dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Dari yang dijelaskan oleh Feni dan Francisca tadi, kita sebagai mahasiswa tidak boleh acuh terhadap perkembangan peraturan yang ada di negara kita. Seperti halnya memperhatikan peraturan pemerintah di masa sekarang dalam menghadapi COVID-19 dengan menerapkan aturan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter, dan menggunakan masker. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan dengan penguasa harus dikritik. Mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya menyalurkan aspirasi. Selain yang telah dibicarakan oleh Rivaldo, kita sebagai mahasiswa juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengubah kondisi negara kita ini agar menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia, khususnya dalam menghadapi peristiwa biologis seperti pandemi sekarang. Perubahan tersebut sangat diperlukan untuk tercapainya misi negara untuk mengatasi virus ini, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermoral dan mempunyai akhlak mulia. Selain yang dijelaskan tadi, semangat bela negara juga melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan taat pada agama yang dianut oleh tiap individu, berbakti kepada orang tua, melatih ketangkasan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, boros, egois, serta tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan kepedulian antar sesama. Kalau Kristo gimana? Ya, kalau menurut saya sih, kita juga dapat membela negara dengan menjaga etika ketika berkomunikasi dalam media sosial. Karena yang bermain media sosial bukan hanya negara kita saja, namun semua orang yang ada di dunia ini bisa mengakses internet dengan mudah. Maka dari itu, dengan kita menjaga etika dalam bersosial media, maka nama negara kita tidak akan tercemar dan tidak akan menerima hujatan. Dan juga negara kita akan terlihat kalau negara kita itu tuh adalah negara yang beretika baik. Nah, sangat baik nih pemaparan dari pembicara-pembicara kita nih. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, bela negara dapat dilaksanakan oleh seluruh orang, baik masyarakat maupun mahasiswa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Setiap orang memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memutuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini dan ingin merasakan kebebasan. Hal-hal harus dilakukan adalah sebagai masyarakat yang baik. Sudah seharusnya kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan, stay at home, dan menjaga jarak. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang tidak menghiraukan peraturan tersebut dengan alasan tertentu. Inilah saat ini yang sangat dibutuhkan adalah kesadaran oleh setiap masyarakat untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Selain masyarakat, mahasiswa juga ikut serta dalam penanggulangan COVID-19, yaitu dengan mengajak para masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan menghimbau kepada masyarakat tentang berbahayanya wabah ini, agar para masyarakat dapat sadar dan lebih waspada. Demikian dari podcast kami. Malam-malam keingat mantan, kisah kita amatlah berharga. Salah kami mohon dimaafkan, makasih atas perhatiannya.